Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya salah satu kesalahan-kesalahan ya atau kebodohan seorang investor saham, terutama investor saham pemula ya, yang mungkin teman-teman pernah lakukan atau teman-teman belum belum sempat mengalami ya. Jadi saya di video ini cerita aja ya, banyak kebodohan-kebodohan investor saham pemula terutama yang membuat mereka akhirnya rugi besar dan portofolionya makin lama makin hancur ya. Ya, saya cerita pengalaman saya sendiri ya, ketika melihat dunia saham itu seperti sesuatu yang sangat menggiurkan ya. Wah, enak banget ya. Kita beli saham di harga bawah, kemudian nanti naik 10%, 20% kita jual. Kemudian antri lagi di harga bawah, naik lagi 5%, 7% kita jual. Sampai akhirnya menemukan suatu realita ya teman-teman, bahwa ternyata tidak semudah itu. Jadi dunia saham itu banyak lika-likunya dan banyak jebakannya. Nah, di video kali ini saya akan cerita ya kebodohan-kebodohan investor saham pemula yang mungkin teman-teman tidak perlu lakukan ya. Tapi kalau teman-teman tetap nekat pengen lakukan ya nggak apa-apa lah ya. Tapi sedikit aja lah, portofolionya sedikit aja untuk membuat pengalaman itu ya. Sebagai contoh misalnya ya, teman-teman beli saham yang itu dipom-pom ya, digoreng lah istilahnya, saham gorengan. Naik ya, naik tinggi ya, tiap hari. Kalau tiap hari naik. Mungkin dalam sebulan naik sampai 100% gitu kan. Itu investor pemula itu pasti akan tertarik ya. Nah, ketika tertarik dia masuk ke saham itu, berharap dia akan naik lagi. Ternyata apa yang terjadi adalah saham itu dibanting ya, turun sampai mungkin tinggal 10% atau bahkan sampai auto reject bawah. ARB setiap hari ARB turun 20%, 20%, terus 1 bulan udah habis tuh saham. Dan akhirnya portofolionya minus ya. Minusnya nggak main-main, bisa minus 80%, minus 90% ya. Untuk investor pemula minus segitu itu udah suatu pukulan yang telak ya. Mereka akan down banget ya lihat portofolio yang minus ya besar ya. Nah, jadi agar teman-teman tidak mengalami hal seperti itu ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan ya. Tidak semua saham itu bagus ya, ini harus dipahami teman-teman ya. Jadi ada saham-saham yang perlu benar-benar harus kita hindari, dan saham-saham yang bisa kita hold ya, kita hold terus kemudian kita bersabar sampai mungkin 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 5 tahun baru panen. Jadi seperti itu ya. Nah, kebodohan investor saham itu seringkali muncul karena apa? Kurangnya pengetahuan teman-teman ya, kesalahan dalam mengambil keputusan, dan kurangnya pemahaman tentang risiko pasar modal. Jadi apapun investasi kalian itu selalu ada risiko ya. Seperti sekarang misalnya orang berbondong-bondong investasi emas ya, FOMO ya, beli emas, pada harga emas sekarang itu udah tinggi. Walaupun ada beberapa analis yang mengatakan bahwa harga emas masih naik lagi ya. Naik lagi kan dalam waktu berapa? Bisa setahun, bisa 2 tahun ya. Seperti kemarin saat COVID ya. COVID itu harga emas naik tinggi. Semua beli emas. Tapi 2 tahun, 3 tahun setelah COVID harga emas turun, merontok. Kalau orang nggak tahu ya akhirnya mereka merasa rugi ya. Rugi terus kemudian dia jual. Nah, ternyata sekarang naik lagi. Nah, naik lagi. Orang yang sudah jual emas itu beli lagi di pucuk. Nanti turun lagi, dia beli dijual di harga bawah. Ya seperti itu ya. Saham juga seperti itu. Ketika saham naik itu orang berbondong-bondong, wah ini sahamnya mau naik, masuk tanpa pengetahuan ya. Analisis fundamental, analisis teknikal nggak punya. Yang penting masuk. Akhirnya turun. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian beberapa kesalahan umum termasuk terpaku pada satu saham. Jadi
kemudian terjebak saham murah tanpa potensi, terlalu sering melakukan transaksi jangka pendek. Ini teman-teman, ini penting banget nih. Ya, teman-teman yang suka trading scalping itu ya, kalian itu transaksi jangka pendek ya mungkin sekali dua kali positif ya dapat cuan, tetapi beberapa kali akhirnya minus, dan minusnya juga jumlahnya besar, akhirnya juga portofolio kalian akan makin lama makin habis. Kalau nggak percaya, cobalah teman-teman, 10% dari portofolio teman-teman gunakan untuk trading scalping ya. Coba dalam waktu 6 bulan dia udah tumbuh berapa, atau jangan-jangan malah habis ya. Jadi karena apa ya, seperti itulah ya, kalau kita cuman main trading scalping tuh kita akan gampang sekali untuk ini ya, dibanting istilahnya ya. Di portofolio kita akan makin lama makin minus dan tidak memahami fundamental perusahaan. Jadi kalau kita pilih suatu saham, kita harus tahu fundamental perusahaannya, kinerjanya bagaimana, pendapatannya bagaimana, labanya bagaimana, potensi setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu bagaimana, apakah masih bisa memberikan profitnya, dividennya bagaimana, apakah dia suka memberi dividen atau enggak. Nah, celakanya teman-teman pilih saham-saham gorengan yang nggak jelas itu, cuma lihat harga naik turun itu aja dah senang. Nah, ini beberapa contoh ya mengenai kebodohan investor. Yang pertama ini, misalnya kurang pengetahuan dan risetnya, tidak memahami fundamental. Jadi mereka itu tidak mendalami tentang kinerja keuangan, pertumbuhan, industri perusahaan akan diinvestasikan, cenderung membuat keputusan berdasarkan desas-desus atau saran orang lain. Ada berita ini, masuk, padahal itu sahamnya udah naik duluan. Jadi ketika ini saham ini mau naik ke sini, masuk semua. Nah, ternyata ya nggak seperti itu ya. Kemudian terjebak saham murah tanpa potensi. Ini saham-saham yang gorengan itu banyak sekali ya, apalagi investor-investor pemula, dia itu sangat senang ya dalam trading scalping gitu ya. Makanya dia lihat saham yang naik turun itu seneng malah dia, tanpa melihat ke risiko yang tinggi. Terlalu percaya pada orang lain. Nah, ini teman-teman penting nih ya. Walaupun itu seorang influencer yang followernya banyak dan beberapa kali menganalisis benar, itu kita terlalu percaya juga nggak bagus juga teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus cari second opinion ya, opini yang berbeda. Kemudian diputuskan sendiri bahwa ini resikonya seperti ini. Jadi si A itu ya, misalnya influencer, saham ini mau naik ke sana, bisa jadi dia mau jualan di harga pucuk kan, bisa juga. Dan itu banyak, sering terjadi ya, saya alami beberapa. Ketika satu saham ini kok banyak yang mereview ini bagus, naik, sahamnya naik, begitu naik tinggi, mereka yang sudah punya saham itu di harga bawah jualan ya, akhirnya rontok juga ya. Nah, yang kedua, kesalahan dalam mengambil keputusan, hanya terpaku pada satu saham. Jadi pentingnya kita memiliki beberapa saham ya, diversifikasilah dalam satu saham, misalkan sektor perbankan, sektor komoditas atau yang lain. Tapi jangan terlalu banyak teman-teman, apalagi kalau teman-teman modalnya itu kecil, nggak usah terlalu banyak ya, modal di bawah 1M atau di bawah 100 juta, sahamnya sampai 10, 20, waduh, malah pusing teman-teman. Mending 1 atau 2 itu aja. Ya kalau takut 1 ya 2 lah paling enggak itu. Beda sektor ya. Terlalu sering melakukan transaksi jangka pendek ya, ini terjebak emosi. Nah, ini perilaku terlalu takut rugi. Jadi takut gitu, ini malah berlawanan teman-teman. Jadi investor-investor besar tuh kalau pasar itu takut, mereka tuh udah siap-siap masuk. Tapi kalau pasar terlalu optimis, harga saham naik-naik, mereka sudah ancang-ancang untuk jual teman-teman. Jadi justru berkebalikan. Jadi ketika saham itu merah, teman-teman tuh harusnya siap-siap masuk gitu kan. Apalagi itu saham bagus ya, misalnya kayak BCA, BRI, BNI, Mandiri. Kemudian kalau komoditas ya, Adaro, AAD, PTBA, TMG dan lain-lain, itu saham-saham yang bagus. Kalau dia merah ya siap-siap masuk ya, tetapi harus ditunggu dulu ya, merahnya itu karena apa, apakah
karena kinerjanya yang jatuh atau gimana, itu kita harus tunggu sampai paling nggak sekitar minus berapa persen, 20% dari harga pucuk itu udah layak untuk kita beli. Kemudian tidak membuat rencana investasi. Nah, ini penting teman-teman. Jadi investor itu tidak memiliki tujuan investasi jangka panjang dan strategi yang jelas, cenderung membuat keputusan yang tidak terarah. Terus yang ketiga nih, kurangnya pemahaman risiko. Jadi setiap investasi itu selalu ada risiko, teman-teman. Kalau teman-teman ditawarin sebuah investasi tanpa risiko, yaudah itu pasti scam, pasti penipuan. Jadi selalu tanyakan risikonya apa. Misalnya teman-teman beli saham BCA, risikonya apa? Oh, saham BCA risikonya begini, bisa turun di gini. Kalau naik dia bisa naik ke sekian. Dividennya segini. Nah, kira-kira pendapatannya segini tahun depan, seperti itu. Jadi selalu ada ini risiko yang kita pertimbangkan. Terlalu optimis, nah ini juga nggak bagus. Terlalu optimis, terlalu takut, itu juga nggak bagus. Jadi kita harus terukur ya. Tidak memahami risiko diversifikasi. Nah ini untuk diversifikasi perlu. Kesalahan lainnya ini yang teman-teman bisa ini, tidak membayar pajak, tidak memahami regulasi pasar modal. Jadi itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau berinvestasi di saham itu teman-teman harus benar-benar paham ya saham apa yang mau dibidik, kemudian jangka waktunya mau kapan. Kalau bisa paling tidak ya 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun ya, jangka panjang. Jadi ketika saham itu turun teman-teman tambah lagi lotnya, ketika saham itu turun tambah lotnya lagi, nggak usah dijual. Udah nambah lotnya lagi, portofolio mau minus 10%, 20%, biarin aja. Karena target kita adalah 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Jadi seperti itu ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Biayanya murah aja. Teman-teman cuma untuk traktir kopi aja lah ya. Teman-teman nanti bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.